kamu bisa mencoba untuk mengkaji aset yang dimiliki. Karena mau tidak mau hutang harus tetap dilunasi. Kamu bisa coba untuk menjual beberapa aset yang mungkin bisa digunakan melunasi hutang tersebut. Coba ingat-ingat lagi, mungkin kamu masih punya sisa uang yang tersembunyi. Halo teman-teman, video kali ini saya akan membahas hal yang mungkin paling banyak di-request oleh netizen di sosial media saya. Karena memang cukup kompleks kita untuk mencari solusi dari permasalahan para pemain judi. Mungkin lebih tepatnya mantan para pemain judi online. Video yang akan kita bahas adalah bagaimana cara melunasi hutang akibat bermain judi online. Pemain judi online itu kebanyakan tidak mengantisipasi untuk berhutang. Mereka percaya bahwa kemenangan besar berikutnya sudah dekat. Mereka merasa setiap uang yang mereka keluarkan ketika mereka main judi slot online hanya sebatas meminjam. Mereka meminjam dari kartu kredit, rekening tabungan, bahkan dari teman atau saudara. Semua itu dengan harapan untuk mendanai satu kemenangan besar yang membuat mereka mendapatkan uang kembali. Munculnya judi online telah membuatnya terlalu mudah untuk memaksimalkan uang keluar dari rekening kita. Apalagi dengan top up saldo sudah sangat mudah. Hal itu menempatkan risiko yang besar bagi para penjudi. Sudah banyak korban berjatuhan karena judi online ini. Banyak orang yang bermain judi online rela menjual motor, mobil, rumah, bahkan ada yang rugi hingga miliaran rupiah karena dengan deposit yang besar, mereka mampu memperoleh jackpot yang lebih besar, juga sesuai dengan iming-iming bandar. Padahal mereka sedang mengumpulkan pundi-pundi kebangkrutan dan hutang. Nah, pada titik ini mereka akan merasa depresi, bingung bagaimana cara membayar atau melunasi hutang-hutangnya. Kalau kamu terlanjur terjerumus dalam lingkaran judi online dan memiliki hutang yang banyak, yang perlu kamu lakukan bukan hanya menyelesaikannya saja, tetapi juga berusaha untuk keluar dari lingkaran setan ini. Semakin lama kamu bertahan di lingkaran setan ini, semakin dalam juga kehancuran yang akan kamu alami. Nah, bagaimana kalau hutang sudah terlalu banyak? Pasti kamu bingung cara melunasinya. Saya coba rangkum beberapa tips memulihkan hutang akibat judi online. Pertama, berhenti berjudi. Hal yang paling penting adalah kamu harus berhenti berjudi. Jadi, percuma kalau kamu ingin melunasi hutang akibat judi, tapi kamu masih main judi. Kamu perlu memotong hutang kamu sampai ke akarnya untuk mencegah hutang lebih banyak. Kalau kamu masih main judi online, kamu harus mengobati kecanduan dan berhenti mengejar kerugian. Jangan coba-coba bertaruh dengan judi lagi, karena kamu hanya akan kehilangan uang lebih banyak lagi. Kedua, menyusun daftar hutang. Coba untuk menyusun daftar hutang terlebih dahulu, karena ini hal yang memudahkan kamu untuk menentukan skala prioritas nantinya. Tulis semua hutang dengan susunan sesuai dengan yang paling prioritas untuk dilunasi, termasuk besaran suku bunganya kalau kamu meminjam ke bank atau pinjol. Ketiga, menetapkan skala prioritas pembayaran. Prioritaskan hutang mana yang perlu dibayarkan terlebih dahulu. Pastinya hutang dengan jumlah kecil terlebih dahulu. Setelah itu, lunasilah hutang dengan suku bunga paling tinggi. Kemudian pilih suku bunga yang paling rendah. Kalau kamu kecanduan judi slot online aktif atau berisiko kambuh, kamu perlu mempersulit diri kamu sendiri untuk mengakses uang kamu dan menyingkirkan kartu atau akun apapun yang dapat memberi jalan kamu bermain judi lagi. Keempat, jangan menyelesaikan hutang dengan berhutang. Ini penting karena kebanyakan orang kalau dalam kondisi hutang seperti ini, mereka akan berhutang untuk melunasi hutang. Ini salah. Sebaiknya jangan membuat hutang baru. Apalagi buat mereka yang suka belanja dengan menggunakan kartu kredit. Sebaiknya selesaikan dulu hutang yang wajib dibayar. Jangan sampai menerapkan pola atau gaya hidup gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan hutang. Kelima, jual aset yang tidak perlu. Jika ternyata hutang yang dimiliki sudah melebihi rasio 30%, kamu bisa mencoba untuk mengkaji aset yang dimiliki. Karena mau tidak mau hutang harus tetap dilunasi. Kamu bisa coba untuk menjual beberapa aset yang mungkin bisa digunakan melunasi hutang tersebut. Coba ingat-ingat lagi, mungkin kamu masih punya sisa uang yang tersembunyi. Maksudnya, bukan uang tunai yang terselip di saku celana atau di balik karpet ya, melainkan barang di sekitar kamu yang bisa diubah menjadi uang tunai. Misalnya, kamu punya sepeda yang tidak terpakai, nah, bisa kamu jual sepeda itu untuk membantu kamu melunasi hutang. Atau mungkin, kamu bisa menyewakan kamar yang tidak terpakai. Uangnya bisa kamu manfaatkan untuk melunasi hutang. Pokoknya apa saja yang sekiranya barang yang tidak perlu bisa kamu manfaatkan untuk dijual atau disewakan. Keenam, kurangi pengeluaran. Jika kamu rasa dalam waktu dekat tidak akan ada tambahan penghasilan, naik gaji, bonus, THR, atau lain-lain,
Cara satu-satunya agar ada dana ekstra untuk membayar hutang adalah menghemat belanja. Kalau kemarin-kemarin kamu menghabiskan 50%, 60%, 70% penghasilan untuk konsumsi dan sisanya untuk bayar hutang, sekarang balik proporsinya. Ketujuh, cari kerja sampingan. Kalau memang tidak akan ada kenaikan gaji dalam waktu dekat, lebih baik kamu mulai mencari pekerjaan sampingan. Semakin besar gaji yang kamu dapatkan dalam 1 bulan, semakin besar uang yang bisa kamu alokasikan untuk melunasi hutang kamu. Contohnya, kamu bisa memanfaatkan e-commerce untuk memulai bisnis online. Tidak usah mulai dengan usaha yang membutuhkan modal. Kamu bisa berjualan dengan menjadi reseller. Kalau rumah kamu dekat dengan sentra kerajinan, kamu bisa jual barang-barang tersebut cukup dengan bermodalkan foto dan deskripsi barang. Kalau ada pembeli, barulah kamu beli barang tersebut dan kirim kepada buyer. Selain itu, kamu juga bisa mencari uang tambahan untuk melunasi hutang dengan menjual keahlian atau berbagai pekerjaan paruh waktu lain yang bisa menjadi alternatif tambahan penghasilan. 8. Niat dan disiplin melunasi hutang. Pastikan niat dan disiplin kamu dalam melunasi hutang itu maksimal. Dengan begitu, apa yang dilakukan untuk melunasi hutang akan berjalan dengan lancar karena sudah diniatkan untuk benar-benar terbebas dari hutang. 9. Terapkan manajemen hutang. Kalau semua cara yang sudah disampaikan sudah kamu lakukan, tapi tidak juga bisa melunasi hutang dengan cepat, kamu harus mencoba melakukan manajemen hutang. Meski kedengarannya sulit dan rumit, manajemen hutang bisa membuat kamu melunasi hutang tanpa harus punya hutang. Ini khusus kalau kamu berhutangnya ke bank ya. Caranya tidak sulit, yang harus kamu lakukan adalah dengan mendatangi bank tempat kamu memiliki hutang dan berkonsultasi dengan mereka. 10. Konsultasikan dengan profesional. Selain melakukan cara yang sudah disampaikan, tidak ada salahnya kalau kamu mencari orang yang mengerti dan berpengalaman dalam keuangan. Orang-orang profesional di bidang ini biasanya memahami strategi dalam melunasi hutang lebih cepat. Coba minta saran apa yang sebaiknya dilakukan dan langkah-langkah apa saja yang harus diambil berdasarkan kondisi kamu saat ini. Konsultan keuangan yang bekerja di bawah perusahaan manajemen keuangan biasanya juga bisa bernegosiasi dengan bank untuk membantu kamu. Alternatif lainnya, kamu juga bisa berkonsultasi lebih dahulu dengan orang tua, saudara, teman, atau orang yang kamu percaya. Meskipun mereka bukan orang yang ahli di bidang keuangan, setidaknya kamu tidak menanggung sendiri beban pikiran tersebut. Buat teman-teman yang sudah berhenti tapi banyak hutang, kamu bisa mencoba cara yang sudah saya sampaikan. Nah, buat kamu yang sekarang masih main judi online, berhentilah. Stop dari sekarang sebelum hutangmu semakin banyak. Teman-teman bisa tonton video saya yang lain tentang kenapa judi online membuat kecanduan, bagaimana cara berhenti judi online, dan banyak video edukasi lainnya yang bermanfaat buat kalian yang suka main judi online. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mau diskusi, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Atau bisa juga DM di sosial media saya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya.